Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Dan tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Kalian bisa buka buku pulpena kalian halaman 72. Menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Usrita akan bacakan teksnya yang terdapat di halaman 72. Kalian simak ya. Daur hidup lalat. Ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoa. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Baik hewan yang menguntungkan atau merugikan akan mengalami daur hidup. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Di dalam buku terdapat urutannya daur hidup lalat, dari yang pertama telur, kemudian larva, kepompong, dan lalat. Setelah kalian menyimak teks yang Usrita bacakan, kalian akan menemukan kosakata baru yang belum pernah kalian dengar. Kalau pada pertemuan kemarin kalian mendengar kosakata metamorfosis. Kita ulangi ya. Metamorfosis itu apa? Suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Sekarang hari ini kita tambah kosakata baru kita, yaitu daur hidup hewan, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Semakin kalian sering membaca, maka kalian akan semakin banyak menemukan kosakata baru. Jika ada kosakata yang tidak kalian ketahui artinya, kalian bisa mencarinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian bisa tanyakan ke Usrita. Kita lanjutkan ya, memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Ini sama dengan materi yang kemarin. Kita memberi saran, kita ingat ya cara memberi saran yang kemarin. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. 2, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. 3, tidak memaksakan saran untuk diterima. Kalian bisa buka pulpena kalian halaman 73. Di situ ada mempraktekkan cara memberi saran yang benar. Dedi dan teman-teman sedang berkumpul di rumah Dika untuk bermain sepeda ke taman. Saat akan berangkat, hujan tiba-tiba turun. Ibu Dika menyarankan mereka untuk tidak bermain di luar karena hujan. Kamu lihat soal yang kedua. Apa saran yang dapat kamu berikan untuk Dedi dan teman-teman? Sebaiknya Dedi dan teman-teman tidak bermain di luar sampai hujan reda. Nah, itu tadi contoh saran yang baik.
Jadi kalau kita memberi saran itu harus memberi saran yang baik, jangan memberi saran yang tidak baik. Dan perlu diingat, jika saran kalian tidak diterima, kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Kita lanjut, perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Cara tumbuhan berkembang biak yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Diingat ya, jadi jambu itu berkembang biak dengan biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Selain jambu, banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya apa? Srikaya, terus ada lagi semangka, melon, kemudian ada sirsat, banyak sekali contohnya. Pisang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Kalau kalian di rumah punya kebun dan mempunyai tanaman pisang, kalian bisa lihat, pasti tunas baru itu tumbuhnya berdekatan dengan tunas yang lama. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Jadi batangnya itu nanti akan tumbuh, di dalam batangnya itu akan tumbuh buahnya, maka dinamakan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar, jadi akarnya yang akan berbuah di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Jadi spora itu lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Kalian bisa lihat di sekitar tempat-tempat lembab yang ada di rumah kalian, pasti akan tumbuh lumut berwarna hijau. Biasanya menempel di batu bata itu ya. Sekitar rumah kalau ada tempat yang lembab, ada batu bata, pasti ditumbuhi lumut. Kita lanjutkan, karya seni mosaik. Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Bahan yang digunakan itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama bahan alam, berarti yang terdapat di alam. Contohnya biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, daun, batu kerikil, cangkang telur, kulit kerang. Kemudian ada bahan buatan, kertas, kaca, keramik, marmer, kain perca. Jadi sebelum kalian membuat karya seni mosaik, itu hal pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus gambar dulu. Buat gambarnya dulu di buku gambar atau mungkin di kertas HVS. Setelah kalian gambar, kalian baru pilih nanti kamu pakai bahan apa. Kalau misalnya pakai bahan alam, kamu misalnya menggunakan biji-bijian, misalnya kamu gunakan biji kacang hijau. Nah, berarti kalau sudah gambarnya sudah terbentuk, biji kacang hijaunya tinggal ditempel menggunakan apa? Menggunakan lem. Kalau misalnya dari kulit buah bisa, bisa. Misalnya dari kulit jagung. Kulit jagung itu dicuci dulu yang bersih, setelah itu dijemur. Setelah dijemur, bisa kalian potong-potong sesuai ukuran. Supaya lebih cantik bisa kalian warnai dengan cat. Jadi bermacam-macam. Nanti kita akan mempraktekannya untuk pertemuan berikutnya, nggih. Kita lanjut pembagian bilangan. Pembagian bilangan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pengurangan berulang.
Yang kedua dengan cara bersusun. Kita mulai dari contoh yang pertama, pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Berarti penyelesaiannya 12 dibagi 2. Cara mengerjakannya kita kerjakan dengan pengurangan berulang. Berarti angka 12 itu kita kurangi dengan angka 2 sampai dengan ketemu hasil 0. Kita coba ya. 12 kurangi 2, 10 kurangi 2, 8 kurangi 2, 6 kurangi 2. Dapat 6 kurangi 2, 4 kurangi 2, 2 kurangi 2, 0. Berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita hitung angka 2-nya itu terdapat berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 2-nya sebanyak 6 kali. Berarti 12 dibagi 2 ketemu 6. Kalau dengan cara pengurangan panjang seperti ini kalian bingung, kalian bisa kerjakan dengan cara pengurangan bersusun. Tadi 12 kurangi 2, 10 kurangi 2, 8 dan seterusnya. Nanti kalian hitung pembaginya itu jumlahnya ada berapa. Oh ternyata sama, jumlahnya ada 6. Sekarang contoh pembagian dengan cara bersusun. Untuk pembagian bersusun itu angkanya biasanya angka yang besar. Kuncinya dalam mengerjakan pembagian bersusun, kalian harus hafal perkalian. Kalau kalian belum hafal perkalian, kalian akan kesulitan dalam mengerjakan pembagian bersusun. Perhatikan contohnya, 64 dibagi 4. Berarti 64 bagi 4, kita tulis seperti ini. Kita kerjakan dari paling kiri, kita ambil satu angka, 6 bagi 4. Karena 6 itu lebih besar daripada 4, berarti 6 bagi 4 bisa. Dapatnya berapa? Kalau tidak bisa ketemu yang pas, kita cari yang mendekati. 6 bagi 4 itu ketemunya 1, letakkan di sini. Kemudian 1 kali 4 ketemu 4. Kita taruh di bawahnya angka 6. Kita kurangi. Kita hitung dulu angka yang kita kerjakan tadi. 6 kurangi 4 ketemu 2. Kalau sudah, angka belakangnya kita turunkan. Oh, belakangnya angka 4, angka 4-nya turun. Jadi ketemu 24. 24 dibagi 4. 4 kali berapa supaya 24? 4 kali 6. 6 kali 4 ketemu 24. Kita kurangi. Ketemu 0. Jadi 64 dibagi 4 itu hasilnya 16. Kalau kalian belum jelas, nanti ketika homeschooling, kalian bisa tanyakan langsung ke Usrita. Nanti Usrita akan jelaskan lebih detail lagi. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.